Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah melimpahkan rahmat, taufik, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan sebuah aktivitas ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi sebuah catatan amal tersendiri bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini termasuk dalam melaksanakan sebuah perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun al-khamisa fatahlik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan pernah memerintahkan kepada kita semua, jadilah kalian orang yang berilmu, atau jadilah kalian orang yang belajar. Termasuk apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah pada opsi kedua ini, yaitu belajar. Au mustami'an, atau yang ketiga setidaknya kita mendengar. Ini juga termasuk bagi ikhwanul muslimin, para pendengar setia radio Suara Pasuruan FM. Au muhibban, atau jadilah pencinta para ulama, pencinta para santri, pencinta para kiai. Wala takun al-khamisah, dan jangan sekali-kali kalian menjadi yang nomor 5, maka kalian akan celaka. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi sebuah catatan ibadah dalam melaksanakan perintah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Suara Pasuruan FM yang dirahmati Allah, kalau tadi Mas Rahman menyatakan ada bahasa badal, harapan saya di dalam menggantikan abah saya ini, saya tidak menjadi badal gholat. Kalau di dalam literatur nahwu, badal itu ada 4. Yang pertama badal kul mingkul, yang kedua badal ba'd mingkul, yang ketiga badal istimal, dan yang terakhir adalah badal gholat. Kalaupun toh di dalam menggantikan abah saya tidak bisa menjadi badal kul mingkul, atau setidaknya badal ba'd mingkul. Dan mudah-mudahan tidak menjadi badal gholat, Mas Rahman ya. Karena ini memang masih perdana dan saya juga masih perlu untuk sedikit beradaptasi dengan situasi yang ada. Mungkin saya juga tidak bisa berpanjang lebar, dan sebelum kita memulai, perlu diketahui bahwa kitab yang saya baca, kitab yang akan saya baca adalah kitab Sulam Taufik, karya
Imam Nawawi ya. Nggih. Al-Alim, Al-Fadil, Al-Wara, Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah beliau. Dan sebelum kita mulai, marilah kita membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawas salafus salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط إياك المستقيم نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Mungkin bagi para pendengar yang memiliki kitab Sulam Taufik bisa dibuka, dan karena ini memang masih perdana, sehingga yang saya baca juga masih awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifuh rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ing dalem akhirat bloko. Jadi dengan menyebut asma Allah kita memulai kajian ini. Kita memulai kajian ini dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih. Siapapun pasti dikasih tanpa pilih kasih. Dan Allah Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim lingkupnya lebih spesial dan lebih spesifik daripada Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman mungkin secara bahasa Indonesia itu diartikan sebagai maha pengasih, siapapun pasti dikasih dan tanpa pilih kasih. Sedangkan kalimat Ar-Rahim itu lebih spesifik lagi, yakni maha penyayang. Allah maha penyayang, dan yang disayang oleh Allah adalah umatnya, yakni kita sebagai umat yang mengikuti perintah Allah, yang berjalan di jalan Allah dan di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga insya Allah kitalah yang termasuk dalam golongan orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah, Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Imam Nawawi membuka karyanya dengan membaca hamdalah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun alla ilaha an ing temen setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu haleh ijene Allah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. La syarika ora ana sekutu, ora ana sekuton ikulahu katui Allah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing temen setuhune Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam.
Saya juga bersaksi bahwa bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa ala alihi, lan muga tetep ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabate Nabi, wat tabi'ina lan pira-pira wong kang manut kabeh. Dan saya juga bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Amma ba'du, anapun ing dalem sa'wuse ma taqaddama minal basmalati wal hamdalah, fahadha mongko utawi iki kitab iku juz latifun kang lembut. Terus Imam Nawawi, kitab Sulam Taufik ini adalah sebuah kitab yang kecil. Yassarahu, muga-muga gampangake ing juz'un latif sapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. Fima ing dalam barang yajib bukan wajib opo ta'allumuhu, belajar ing ma, wa ta'limuhu lan mulang ing ma. Ini adalah bentuk pengharapan daripada Imam Nawawi. Jadi beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kitab Sulam Taufik ini menjadi sesuatu yang dipermudah oleh Allah untuk mempelajarinya dan untuk mengajarkannya. Wal amaluh lan ngelakoni bihi kelawan juz'un latif lil khasih, katwe wong kang khusus, wal awami lan wong awam, wong umum. Imam Nawawi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kitab Sulam Taufik ini menjadi sesuatu yang mudah dipelajari dan menjadi sesuatu yang mudah untuk diajarkan, juga diamalkan atau diaplikasikan oleh orang-orang yang khusus dan orang-orang yang bersifat umum. Siapapun bisa melaksanakan apa yang tertulis atau dipaparkan oleh Imam Nawawi. Wal wajibu utawi kang aran wajib iku ma barang wa'adah kang janji sapa Allahu Gusti Allah fa'ilahu ing wong kang nglakoni wajib bithawabi kelawan ganjaran, wa tawa'adalan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggalake wajib bil iqabi kelawan siksa. Di sini Imam Nawawi juga mengkategorikan tentang sesuatu yang wajib. Apa sesuatu yang wajib itu? Beliau menyatakan wal wajib ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawab, adalah sesuatu yang mana sesuatu tersebut jika dilaksanakan Allah berjanji akan memberikan pahala. Wa tawa'ada tarikahu bil iqabi, dan Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Mudah-mudahan kita semua, para pendengar radio Suara Pasuruan, termasuk orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing juz'un latif Sulamat Taufiqih ing alam kitab Sulam Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Beliau menamainya, karya tulisnya dengan nama kitab Sulamut Taufik. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah, al-karimah kang mulya sapa Allah, ayyaj'alah ing yen to ndadekake
sapa Allah minhu dzalika ing mengkono-mengkono sulam taufik minhu saking Allah walahu lan krana Allah wa fihi lan ing dalem Allah wa ilaihi lan maring Allah. Beliau meminta, beliau berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kitab Sulam Taufik ini adalah sesuatu yang bermuara dari Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Jadi beliau menegaskan bahwa penulisan kitab Sulam Taufik ini tidak ada unsur riya atau unsur apapun. Beliau menuliskan kitab ini murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mujiban lan kang nekaake lil kurbih maring parek, dan mudah-mudahan beliau juga berdoa mudah-mudahan kitab Sulam Taufik ini menjadi sarana bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuwaffiqa man waffaqa alaihi lil amal, wa ayyuwaffiqalan yento aweh pertolongan sapa Allah man ing wong waqafa kang ngadeg sapa man alaihi ing atase hadzal kitab utawa Sulam Taufik lil amali kelawan ngelakoni bimuqtadahu kelawan patrapane kitab Sulam Taufik. Beliau juga berharap mudah-mudahan kitab Sulam Taufik ini menjadi sarana, menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang dipaparkan oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kiranya itu saja sebagai mukaddimah yang dapat saya sampaikan. Untuk sementara waktu kami kembalikan datang Mas Rahman. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mendengar pecinta Lenterati, Pasuruan People dimanapun Anda berada, kami tunggu atensi Anda di 081130601007 atau bisa masuk di line teleponnya di 0343745777. Sebelum kami baca WhatsApp yang masuk, kami ingatkan sekali lagi untuk panjenengan semua bahwasanya di komunitas Lenterati ada program yakni kurban melalui Lenterati yang ke-6 tahun 2022 atau 1493 Hijriah dengan nominal masing-masing 3 juta disembelih di rumahnya Ibu Malikia Bapak sebagai almarhum Desa Cokoripo Kerajaan Kecamatan Pasuruan Kabupaten Pasuruan. Untuk kelompok yang pertama ini sudah penuh, dibuka lagi kelompok yang kedua dan batas pembayarannya Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Juga ada sedekah subuh yang setiap Jumat dikoordinir oleh Mas Ferry Al-Mala'ul A'la. Baik pendengar, kami tunggu atensi Anda untuk bergabung di 081130601007. Ini ada pertanyaan Gus. Yang pertama dari Bu Aisyah di Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad wa ala alihi wasallam. Mau tanya Pak Kiai, ada seorang ibu saat haji nama dirubah dengan nama baru yang lebih baik menurut agama, bagaimana hukumnya? Yang kedua, kalau kita baca surat Iqra sujud tilawah, ada sujudnya, sujud tilawah. Yang saya tanyakan, apakah lafaz dari sujud tilawah apa sama dengan lafaz sujud syukur? Matur nuwun atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait
pergantian nama, dan itu acap kali ditemukan pada saat sebagian dari kita menunaikan ibadah haji. Boten nopo-nopo Mas Rahman, terus pergantian nama, terlebih kalau memang pergantian nama tersebut dari yang kurang baik menjadi lebih baik, itu malah baik pergantiannya. Ya karena kan biasanya nama orang Jawa itu aneh-aneh Gus ya. Nggih. Terus dirubah menjadi yang lebih Islami, Iya. itu barokah doanya setiap harinya Gus. Ini karena nama itu adalah sebuah doa, nggih. Doa gitu. Doa. Untuk yang kedua mungkin untuk sementara saya pending. Oke. Ya. Baik, demikian untuk Bu Aisyah yang ada di Lawang. Demikian jawaban dari beliaunya. Berikutnya ini sambil menunggu pertanyaan yang masuk, karena kan kalau analog on biasanya ramai Gus, banyak yang masuk. Ini ada yang masuk melalui SMS, coba kami buka dulu. Gus, Ini Kak Topel. Ada dari 0852369. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, air 1 ember kecipratan najis apa najis semua Ustadz? Dari Abdurrahim di Sumeneb. air 1 ember terkena najis, bagaimanakah hukumnya? Air itu ada dua, ada air yang debitnya mencapai 1 kolah nih kalau dalam bahasa kitab nih, ada yang air 2 kolah, air 2 kolah atau kurang. Air yang tidak mencapai 2 kolah atau dikatakan sebagai air yang sedikit, air 2 kolah itu sedikit, maka ketika air tersebut itu terkena najis, maka hukumnya juga najis. Kalau airnya tersebut debitnya mencapai 2 kolah, maka ditafsil atau diperinci, jika najis tersebut itu dapat mempengaruhi kepada air, dapat merubah air baik warna, aroma, dan rasa, maka najis. Menjadi najis. Kalau tidak, boten. Intinya kalau air 1 kolah, 1 ember yang insya Allah boten mencapai 2 kolah, ketika terkena najis, hukumnya menjadi najis. Karena kurang dari 2 kolah. Iya. Baik, demikian untuk Pak Abdurrahim yang ada di Sumeneb. Ada lagi ini yang masuk dari Badrus Salam di Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau tanya ini Ustadz, antisipasi tidak ada air, kita dibolehkan membawa air meskipun sebanyak air mineral segelas untuk berwudu, apakah diperbolehkan kita sangu debu untuk antisipasi tayamum? Mohon pencerahannya. Gimana? Membawa air dan membawa debu, padahal salah satu syarat diperbolehkan melaksanakan tayamum itu kalau memang betul-betul tidak ada air. Nah, itu bawa air nggak butuh mawon. Ini mungkin ada yang mengatakan boleh membawa air, Ini alternatif satunya sangu debu. Bukan bersamaan membawa. Bukan bersamaan membawa. Jadi ada alternatif kan, yang satu membawa air untuk wudu. Yang satunya lagi karena air susah membawa debu. Ngeten. Berarti mboten napa-napa. Sebagai antisipasi
di tempat tujuan tersebut itu kita tidak bisa menemukan air, Sulit air. sulit air, sehingga untuk melaksanakan wudhu nggih mboten saged. Tapi kalau yang dimaksud oleh penanya tersebut itu membawa air sekaligus membawa Bersamaan. nggih bersamaan nggih mboten angsal. Karena kalau Nggih. dengan Bab syarat diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum tersebut betul-betul tidak ada air. Sambun. Baik, demikian untuk Mas Badrul Salam yang ada di Pasuruan. Jadi kalau membawa bersamaan, satunya harus gagal, tidak boleh. Ini ada dari siapa ini? Dari Buliha di Undang-Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus kula badhe tanglet menawi tiang sholat lupa at-tahiyat awal, terus dilakukan at-tahiyat awal setelah mendapat 3 rakaat, apakah itu sholatnya sah, Gus? Matur nuwun. Ada orang lupa tidak melaksanakan tasyahud awal, kemudian tasyahud awal tersebut itu diganti rakaat ketiga. Mboten angsal nggih. Posisi untuk melaksanakan tasyahud awal itu adalah pada rakaat kedua. Nah, ketika kita lupa tidak melaksanakan tasyahud awal itu, kita bisa menggantinya dengan melaksanakan sujud syahwi. Terus boten duduk di rakaat ketiga, boten. Tapi duduknya tersebut nggih teng diganti dengan melaksanakan sujud syahwi. Insyaallah makaten. Baik, demikian untuk Bu Lika dari Jogoripo. Coba kami buka di YouTube-nya ini. Ada dari Bu N di Kota Pasuruan yang berintensikan semoga sehat selalu. Amin. Narasumber dan Mas Rahman. Matur nuwun Bu atas doanya. Kami buka lagi WhatsApp yang satunya ini, ada dari Ibu Dwi Jahratul M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya apakah boleh ketika sholat membaca surat yang sama dalam semua sholat fardu? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membaca surat yang sama pada saat melaksanakan sholat? Membaca surat posisinya itu setelah membaca Fatihah, dan itu adalah sunnah, nggih. Dan tidak ada ketentuan yang khusus dalam pembacaan surat tersebut. Jadi seandainya seseorang itu melaksanakan sholat kemudian membaca suratnya itu sama, rakaat yang pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, ini mboten napa-napa. Atau semuanya Al-Ikhlas? Yang disunatkan itu namung rakaat kedua. Untuk 3 dan 4 mboten nggih. Tidak ada kesunatan untuk membaca surat niku. Baik, demikian untuk Ibu Dwi Johratul yang ada di Pasuruan. Coba kami buka SMS di HP saya, biasanya ada ini. Nah, ini ada dari Ibu yang ada di Bonsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tulisan SMS ini disingkat-singkat nih, harus operan mikir nih. Minit karakter ya. Maaf, mau tanya Ustadz, kalau tidak sesuai dengan tema Yai atau Ustadz, kan begini. Mau tanya supaya sholat hajat merasa sempurna tentang syarat rukun sahnya sholat hajat, tata caranya bagaimana, mulai jam berapa, yang dibaca apa saja, bagaimana urutannya. Terima kasih penjelasannya, semoga penyiarnya juga Yai selalu sehat, juga dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terkait masalah sholat hajat, kalau yang sering saya lakukan, tentunya mudah-mudahan juga bisa istiqomah di dalam melaksanakannya.
Kalau yang sholat hajat yang saya laksanakan itu karena memang saya pernah taklim di Peloso Al-Falah Peloso Kediri. Di sana kalau teng pondok niku singen setiap jam 12 niku teman-teman santri itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat hajat. Sedangkan tata cara sholat hajat yang dilaksanakan di sana niku corone melaksanakan sholat hajatnya 2 rakaat. Kemudian dalam rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian setelah salam itu melaksanakan sujud, dan itu sujudnya agak lama. Karena di dalam sujud tersebut aturannya atau anjurannya yang dibaca itu yang pertama sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian yang ketiga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, kita bermunajah kepada Allah tentang segala sesuatu yang kita harapkan. Berdoa dalam keadaan bersujud. Sujud itu kalau yang pernah saya baca berdasarkan pemaparan dari ulama, sujud itu adalah sebuah sikap yang paling ideal untuk berdoa. Karena wujud penghambaan seorang hamba adalah ketika kita melaksanakan sujud. Wujud penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita melaksanakan sujud. Terus dungo pun. Dungo ketika melaksanakan sujud, khususnya dalam sholat hajat. Terkait waktu, kalau masalah waktu yang paling istimewa pastinya thuluthul lail al-akhir. Thuluthul lail al-akhir itu wakilah kalau dari guru-guru saya itu ada yang menyatakan jam 2 istiwa nggih. Jam 2 istiwa sampai 15 hari ini ku insyaallah mandi netungo. Kata Mas Rahmat. Oke. Baik, demikian untuk ibu yang ada di Bonsari. Ini rupanya ada yang Kok kata Mas Rahmat? oke. Melalui kalau lagi on kata wis. Kalau sudah analognya tidak nyala. Ini ada dari siapa nih? Bapak Abdul Somad di Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya sampai di Madura ini analognya ini. Rumahnya sederhana tapi mampu naik haji. Lebih baik naik haji atau memperbaiki rumahnya, Ustadz? Matur nuwun. Rumahnya sederhana tapi Naik haji. nggak ada yatro, berarti punya uang, Punya apa? sangu. Ya. Sangu untuk melaksanakan haji. Kalau memang rumahnya memang sudah layak untuk ditempati, sudah dapat menaungi, sudah dapat menghindarkan dari hujan, monggo melaksanakan haji. Lek ngriane tasik dereng siap untuk ditempati ngriyo. Rasulullah mengajarkan al-aham tumal aham. Dahulukan yang paling penting. Kalau memang yang paling penting tersebut niku rumah, karena memang rumahnya belum siap untuk ditempati, udan udanan, karena memang banyak bocornya, terus dia punya uang, ginggriane dipun benahi. Kalau sudah bisa untuk ditempati, sudah bisa dijadikan sebagai tempat untuk berteduh, monggo haji. Kalau layak bisa. Nggih. Baik, ini mungkin yang terakhir. Masih pukul 4. Ada lagi yang masuk ini dari 08525729. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini dari tetangga terkait Risalatul Mahid tentang haid. Seorang wanita kebiasaan haid cuma 9 hari.
Jika setelah melewati 9 hari, hari ke-10 sampai ke-12 masih ngeflek darahnya, apa masih dihukumi darah Darah haid haid. atau bukan? Nggih. Terus apa masih wajib sholat? Mohon pencerahannya Ustadz. Matur nuwun, syukuran kasir. Oke, monggo. Nggih, insyaallah yang terakhir nggih. Iya. Allah, darah haid itu adalah darah yang keluar khusus untuk wanita nggih. Dan memiliki ketentuan masa maksimalnya haid adalah 15 hari. Ghalib lumrah nggih, lumrah atau pada umumnya sing kathah wong wedok niki berdasarkan hasil riset Imam Syafi'i Istiqra nggih. Di Salatul Mahid saya punya kitabnya dan insyaallah saya juga sedikit memahaminya. Masa maksimal haid itu adalah 15 hari. Terus ghalibnya 6 atau 7 hari, sedangkan minimalnya adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Pertanyaannya tadi, darah keluar 9 hari, kemudian tanggal 10, 11, 12 niku masih ngeflag, dan itu masih dalam masa-masa haid. Secara otomatis semua darah yang keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 12 niku adalah darah haid. Insyaallah mengatakan. Yang sampai 15 hari itu Gus ya. Nggih, karena masa maksimal Maksimal. haid itu adalah 15 hari. Selagi tidak lebih dari 15 hari, insyaallah tidak ada masalah. Semuanya haid, Mas Rahman. Masih haid ya. Nggih. Ini ada pertanyaan dari Bangil ini, yang punya lentera hati, Mas Syakroni di Bangil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya Pak Kiai. Di luar tema, satu pertanyaan saya, ASI yang diberikan secara terus-menerus dalam bentuk es olahan atau makanan dari orang lain, apa si anak dikatakan saudara rodha? Meskipun ASI tersebut sedikit kuantitasnya, tetapi dengan campuran yang banyak, akan tetapi si anak telah melalui 5 kali tahapan atau tetesan susuan. Yang kedua, hukum si anak yang dari hasil pernikahan yang dalam watek subhat, karena jika diruntut itu dipastikan istri atau suaminya saudara rodha, apa tetap juga nasab kepada ayahnya? Atas penjelasannya disampaikan jazakumullah khairal jaza, syukron kasir. Oke, monggo. Pertama apa nih, ASI yang diberikan secara terus-menerus. Secara terus-menerus walaupun sedikit kita terus rodha. Kendati ASI tersebut tidak diberikan secara langsung, mboten netek datang teteki, mboten bisa melalui minuman yang lain enggak, atau es olahan kita terus rodha niku punan. Sing kedua niki kula kok napa kirang paham kali pertanyaannya. Hukum si anak yang dari hasil pernikahan yang dalam watek subhat, karena jika diruntut itu dipastikan istri atau suaminya saudara rodha, apa tetap juga nasab kepada ayahnya? Mungkin nanti bisa diperjelas nggih. Nanti sebagai napa niku. Karena masalah hukum Mas Rahman, saya juga tidak boleh sembrono nggih. Ini apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini. Maaf Gus, mohon diulang tentang sholat hajat tadi akan kami rekam, mohon ijazah pada kami. Nggih. Dipun ulang Mas Rahman. Monggo. Sholat hajat yang terbiasa saya laksanakan itu saya bawa dari pondok saya Al-Falah Kediri nggih. Carane sholat 2 rakaat ya, sholat hajat. Setelah pembacaan surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Setelah itu pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Kemudian setelah salam itu melaksanakan sujud, dan di dalam sujud tersebut membaca yang pertama sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali.
Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Kemudian setelah itu dungo, berdoa apapun dalam keadaan bersujud. Itulah tata cara atau kaifiatul sholatil hajat yang terbiasa saya laksanakan. Kalau tidak salah, niku sholat hajat yang diijazahkan oleh Nabiullah Khidir. Insya Allah kalau keterangannya seperti itu mungkin bisa dicek teng akun Facebook saya gitu. Mas Rahman, akun Facebook saya itu bernama Ibnu Malik gitu. Tidak bernama Miruddin gitu. Ibnu Malik. Mungkin kalau Di sana ada terkait masalah sholat hajat yang saya laksanakan. Ini tambahan tadi Gus. Maksudnya si suami dan istri itu saudara rodok. Saudara rodok. Nasab anaknya itu apa tetap kepada ayahnya? Apa tetap masih mau kuatan pending kalau dipending salah. Atau nanti saya atau ke narasumber yang lain. Baik, pendengar cinta Lenterati, Pasuruan People dimanapun Anda berada, ini sudah hampir memasuki pukul 7, artinya kita harus pamit undur diri dan semuanya sudah terbacakan. Dibacakan doa Gus sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi'u rabbana lakal hamdu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi talamidina wa barik lana fi talamidatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut.